take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Lorenzo sentil Bagnaia, dia harusnya rendah hati, menang karena Martin jatuh. Rider Ducati Francesco Bagnaia mendapat kritik dari mantan pebalap MotoGP Jorge Lorenzo. Bagnaia diingatkan Lorenzo agar selalu membumi. Bagnaia menang dengan cara dramatis di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu kemarin. Italiano itu start posisi 15, dia berhasil menyelesaikan balapan dengan waktu 41 menit 20,293 detik. Dalam rangkaian balap MotoGP Mandalika 2023, Pecco sejatinya tidak dijagokan keluar sebagai juara. Jorge Martin yang start dari posisi 6 malah diunggulkan usai finish pertama di sprint Race Mandalika 2023. Start balapan pun bagus, Martin melesat seperti roket, dia start dari posisi 6 langsung memimpin balapan. Namun dalam prosesnya, Martin mengalami crash di tikungan 11 saat balapan menyisakan 13 putaran. Di sisi lain, Bagnaia perlahan-lahan sudah masuk di grid terdepan. Balapan menyisakan 8 putaran lagi. Francesco Bagnaia memimpin balapan hingga garis finish, Maverick Vinales kedua, dan posisi 3 besar ditutup oleh Fabio Quartararo. Bagnaia melakukan lap kemenangan dengan selebrasi mendekatkan tangan kanan ke telinga. Dia berdiri di atas motor yang masih melaju. Orang-orang terkadang terlalu banyak bicara, terkadang lebih baik menunggu hasilnya daripada melakukan hal itu, kata Pecco dikutip dari Gpon. Selebrasi seperti itu ternyata tidak disukai oleh Jorge Lorenzo. Mantan pebalap Ducati itu bilang musim MotoGP masih panjang, dia menyarankan Pecco agar bersikap lebih tenang. Gestur itu tidak baik, jangan bikin monster marah, ini belum berakhir, tetaplah jaga lawanmu agar tetap tenang, jangan bikin dia marah, kata Lorenzo. Saya tidak tahu sih apa yang saya akan lakukan, tapi dengan kecerdasan, lebih baik baginya untuk tetap rendah hati. Faktanya dia sedikit beruntung karena Martin bikin kesalahan. Bagnaia tidak memenangkan balapan, Martin kalah, ujar Lorenzo. Selanjutnya MotoGP akan berlangsung di Australia, masih ada 10 balapan lagi yang akan digelar. Pecco unggul 18 poin dari Martin, masih ada 185 poin maksimal yang bisa diperebutkan. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kesedihan di balik tangis Fabio Di Giannantonio usai finish keempat di MotoGP Indonesia 2023. Pembalap tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, tak kuasa membendung emosinya usai balapan MotoGP Indonesia 2023. Fabio Di Giannantonio yang tampil heroik hingga finish keempat, langsung menangis sejadi-jadinya di Parc Ferme setelah balapan MotoGP Indonesia 2023 berakhir. Kebetulan Di Gia berkesempatan ikut bergabung dengan para peraih podium di Parc Ferme, karena dengan finish keempat ia menjadi pembalap independen terbaik di sirkuit Mandalika. Pembalap bernomor 49 ini menangis di depan motor Desmosedici GP22 tunggangannya, hingga dihampiri oleh Paolo Ciabatti, Sporting Director Ducati, yang mencoba menenangkannya. Pembalap Italia ini mengaku sangat terharu dengan raihan terbaik dalam karir MotoGP-nya ini. Pembalap yang berulang tahun pada tanggal 10 Oktober kemarin ini, juga menyadari dirinya menjadi sorotan kamera setelah penampilan luar biasanya tersebut. Aku hanya memiliki sedikit momen di depan orang-orang di seluruh dunia dengan seluruh kamera menyorotku, kata Di Gia, dilansir Gridotto.com dari Speedway. Aku bekerja dengan sangat keras di berbagai area, bagaimanapun, beberapa bulan terakhir sangat sulit bagiku dan seluruh dunia seolah melawanku, jelas pembalap 25 tahun ini. Ia mengaku kritikan orang-orang sangat membuatnya tertekan, apalagi yang ada di media sosial sekarang ini. Aku ini seseorang dengan perasaan dan meski ini hanya sebuah olahraga, bagiku ini adalah seluruh kehidupanku, ungkap Di Gia. Ketika semua orang mulai berbicara buruk mengenai diriku dan kinerjaku, sangat sulit untukku menghadapinya, jelasnya. Pembalap bernomor 49 ini mengaku masih sangat sedih, karena menyadari karirnya di MotoGP terancam berakhir jauh lebih cepat dari keinginannya. Aku sangat kuat meski dalam momen tergelap. Aku menutup medsos dan membatalkan beberapa wawancara untuk fokus bekerja.
P4 bukan menang atau podium. Tapi ini hasil bagus yang memuaskanku dan menunjukkan kinerjaku berhasil, ujarnya. Aku sangat sedih, aku dan Grace ini, sudah melalui banyak hal, dari Moto3, oto-oto sampai meninggalnya Fausto. Kami membangun tim bersama dan mereka tahu betapa sulitnya tahun lalu bagiku. Karena itulah mereka tahu aku akan semakin baik dan hanya butuh waktu, jelasnya. Di Gia pun masih bisa berharap bahwa karirnya bisa terselamatkan, meski dalam kondisi yang sangat genting seperti sekarang. Satu-satunya harapan adalah Honda, yang sekarang sedang membutuhkan satu orang pembalap di MotoGP 2024. Sayangnya Di Gia mungkin menjadi pilihan kesekian, karena Honda mengincar beberapa nama yang lebih beken terlebih dahulu. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tim Repsol Honda kasih kode, bakal rekrut Fabio Di Giannantonio. Tim Repsol Honda membuat penggemarnya bertanya-tanya, dengan salah satu unggahan terbarunya di Instagram. Usai berakhirnya MotoGP Indonesia 2023, tiba-tiba akun Instagram tim Repsol Honda mengunggah foto Fabio Di Giannantonio, saat melaju beriringan dengan Joan Mir. Sontak unggahan tersebut membuat penggemar heboh, hingga menimbulkan spekulasi antara tim legendaris tersebut dengan Fabio Di Giannantonio. Sejumlah penggemar menganggap hal itu sebagai kode, bahwa raksasa Jepang tersebut mengincar Di Gia. Sebagaimana diketahui, saat ini Honda Racing Corporation, HRC, sedang mencari pembalap baru untuk mengganti Marc Marquez yang merapat ke tim Gresini Racing. Di Gia adalah salah satu pembalap yang sedang mencari tim, jadi wajar saja jika hal tersebut dianggap sebuah kode oleh para penggemar. Ada penggemar yang setuju, namun ada pula yang tidak sepakat jika pembalap Italia tersebut dipilih oleh Honda. 99% Fabio Di Giannantonio ke Repsol Honda, tulis @romi.3hidayat di kolom komentar unggahan tersebut. Jadi ceritanya tukeran nih, Marquez ke Gresini terus Di Gia ke Honda, apa gak mending Zarco ke Honda terus Di Gia ke LCR, sahut @andika _PMGKS 477. Jangan Di Gia, nurunin pamor nama Repsol Honda aja, minimal Oliveira lah, anjir hilang Marquez dapat Di Gia malah turun, jawab @pramudiat _. Akhirnya tandem Mir 2024 sudah terlihat, komen @m_alfurkan 96. Terlepas dari benar tidaknya, tim HRC memang harus segera menemukan pembalap idaman yang bisa menggantikan Marquez. Selain Di Gia, mereka dikabarkan mengincar Maverick Vinales dan Miguel Oliveira. Vinales kemungkinan agak sulit, lantaran ia sedang mulai memperbaiki penampilannya bersama tim Aprilia Racing. Oliveira yang paling mungkin, apalagi sang rider juga tidak membantah bahwa ia mungkin berminat pindah ke tim raksasa tersebut. Selain itu Honda juga memiliki nama lain yakni Johan Zarco, yang awalnya didaulat menjadi pembalap tim LCR Honda musim depan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Peringatan Jorge Lorenzo kepada Francesco Bagnaia, jangan membuat Jorge Martin kesal. Kemenangan Francesco Bagnaia pada MotoGP Indonesia 2023 tentu mengundang selebrasi gila-gilaan di garasi Ducati. Keunggulan Bagnaia di puncak klasemen MotoGP kian menyusut dan 24 jam sebelumnya pada sprint Race di Mandalika, hilang sama sekali saat Jorge Martin naik ke puncak. Martin yang tersingkir pada balapan MotoGP Indonesia 2023 membuka jalan bagi Bagnaia untuk menang dan merebut kembali keunggulan di puncak klasemen sementara MotoGP 2023 sebelum mengungkapkan kegembiraannya. Namun mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo tidak menyukainya. Isyarat ini tidak berjalan dengan baik, kata Lorenzo kepada DAZN dilansir dari Crash.
Jangan membuat marah binatang itu, Jorge Martin, ini belum berakhir. Jaga musuhmu tetap tenang, jangan membuatnya kesal, ucap pemegang 3 gelar juara dunia MotoGP itu. Martin gagal, dia seharusnya menang. Lorenzo memiliki pengalaman penting tentang jenis pertarungan kejuaraan yang kini melibatkan Bagnaia dan Martin. Dengan 5 seri balap tersisa, keunggulan sang juara bertahan adalah 18 poin. Lorenzo menilai Bagnaia tidak boleh terlalu terburu-buru melakukan selebrasi. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, kata Lorenzo. Tetapi secara cerdas, lebih baik dia tidak menonjolkan diri dan dia sedikit beruntung karena Martin melakukan kesalahan itu, aku Lorenzo. Tetap rendah hati dan jangan membuat Jorge marah karena dia akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Meski gagal mendapat poin di Indonesia, Martin masih tetap sesumbar, tidak ada pembalap lain yang bisa menyamai kecepatannya saat ini. Itu sebenarnya adalah balapan yang sempurna. Saya memulai dengan baik dan ingin membuat jarak waktunya agak lebih besar. Saya kemudian melihat papan 2,8 detik di depan. Saya sangat terkejut dan berpikir sudah waktunya untuk sedikit tenang, kata Martin dikutip dari Jipon. Kemudian saya keluar agak melebar di tikungan 10. Mungkin agak kotor di sana. Saya kemudian langsung memasuki tikungan 11 namun kehilangan ban depan di sana, ujarnya. Padahal saya merasa sangat baik. Ini kesalahan saya karena terlalu melebar 1 meter dan kemudian di tikungan itu saya crash, ucap Martin. Martin sesumbar sampai detik ini tidak ada yang bisa menyamai kecepatannya. Bahkan tidak ada yang bisa menyamai kecepatan saya hari ini, ucap Martin. Jatuhnya Martin membuat dia hanya merasakan semalam berada di puncak klasemen MotoGP 2023. Sekarang dia kembali turun ke peringkat kedua dengan selisih 18 poin dari Bagnaia. Martin pun masih sangat optimistis dia mampu kembali mencapai puncak klasemen. Dia bahkan berharap semakin ditakuti oleh Bagnaia sebagai ancaman penantang gelar juara dunia MotoGP 2023. Saya tidak melakukan kesalahan dalam 14 seri Grand Prix. Saya tahu memang pasti akan ada kesalahan. Sekarang hal itu terjadi di sini, kata Martin. Masih ada 10 balapan lagi yang tersisa dan saya merasa percaya diri. Di sisi lain saya terkesan dengan comeback dia. Kami tahu sejak awal bahwa Pecco jauh lebih kuat di hari Minggu, kata Martin mengomentari rival sengitnya. Tetapi sekarang saya menjadi pemburu lagi, saya harap Pecco mulai agak takut pada saya. Salah satu rahasia kuatnya Bagnaia pada balapan MotoGP Indonesia 2023 itu mengatur ritme balapan tidak lepas dari setup motor dan ban yang digunakan, yaitu hard dan medium. Tetapi lebih dari itu, Gigi Dalikna menyebut bahwa kontribusi sang murid Valentino Rossi tetap menjadi faktor utama dari pesta di Nusantara. Ban belakang medium membuat perbedaan penting dan juga dari sudut pandang setup kami membuat beberapa perubahan, tutur Dalikna. Tetapi, Pecco yang memberikan kontribusi terbesar dan menghasilkan mahakarya dalam sebuah balapan. Duel Bagnaia vs Martin diprediksi bakal semakin sengit pada seri balap MotoGP Australia 2023. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.